warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indria Arianti, NIM 191440132. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara pengkajian sistem pernapasan yang terdiri dari inspeksi, palpasi, perkusi, dan aukultasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ini dengan Bapak Adi? Ya, Perkenalkan, Pak, nama saya Rizka Indria Arianti. Saya perawat yang bertugas pada sore hari ini untuk mengkaji sistem pernapasan Bapak yang terdiri dari 4 tahap, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan aukultasi. Apakah Bapak bersedia? sedia. Baik. Pemeriksaan fisik umum yang berhubungan dengan kelainan respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan di organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi. Pertama, pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Melihat muka apakah edem ada. Melihat bibir dan kulit apakah ada sianosis. Memeriksa kelenjar getah bening leher, supraklavikula dan infraklavikula. Pemeriksaan ekstremitas untuk melihat adanya clubbing finger. Inspeksi. Pemeriksaan sistem respirasi dimulai dengan inspeksi, yaitu pengamatan yang dilakukan pada pasien. Inspeksi dapat dilakukan dalam keadaan statis dan dinamis. Inspeksi dalam keadaan statis dimulai dengan mengetahui atau memahami anatomi dada. Pertama, tentukan bentuk dada diameter anterior dan lateral. Seterusnya, lihat apakah bentuknya simetris atau tidak. Bentuk dada asimetris dapat disebabkan oleh kelainan pada struktur tulang dan rongga sisi dada. Perhatikan apakah sela iga sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Kita juga harus melihat adanya kelainan pada bentuk dada yang bisa ditemukan. Selain itu, kita juga melihat kelainan di dinding dada apakah terdapat tumor, sikatrik atau parun, atau venektasi. Pemeriksaan dinamis kita lakukan dengan 1. Menghitung frekuensi nafas dalam 1 menit. Menilai apakah ada pola pernapasan abnormal seperti Kussmaul, asnetik, Cheyne-Stokes, atau Bayern. Menilai apakah ada otot bantu pernapasan yang bekerja. Palpasi. Palpasi pada trakea. Palpasi untuk menilai pada waktu inspirasi, trakea akan tertarik ke bawah. Nilai apakah ada dilatrasi trakea. Palpasi umum dinding dada untuk menilai adanya krepitasi, nyeri tekan, atau tumor. Palpasi dada pada keadaan dinamis untuk menilai apakah ada perkembangan dinding dada sama kiri dan kanan. Pemeriksaan teksi fremitis. Tujuan perkusi adalah untuk melihat keadaan peka pada tempat seharusnya resonansi. Perkusi membandingkan paru kiri dan kanan secara normal akan terdengar bunyi sonor. Menentukan batang jantung kiri.
menentukan batas jantung atas, menentukan batas paru kanan dan hati. Pemeriksaan okultasi dilakukan secara tidak langsung dengan stetoskop. Pasien sebaiknya disuruh bernapas dengan mulut. Pertama, suara nafas trakea. Pada daerah trakea, durasi inspirasi sama dengan ekspirasi, dengan intensitas sangat keras dan pitch yang tinggi. Kedua, suara nafas bronkeal pada daerah suprastrenal, di mana durasi ekspirasi lebih panjang dilakukan dengan inspirasi, dengan intensitas keras dan pitch yang tinggi. Yang ketiga, suara nafas bronkoskapikula dapat didengar pada daerah ridge 1 dan 2, dekat dengan sternum, di mana intensitasnya sedang dan pitch-nya sedang. Suara nafas ventrikuler hampir di seluruh lapang dada, di mana dimensi suara inspirasi lebih panjang, intensitas sangat lemah dan pitch rendah. Pemeriksaan fisik paru bagian belakang. Pemeriksaan paru belakang punggung dapat dilakukan pada posisi duduk membelakangi pemeriksa. Perhatikan apa ada kelainan punggung seperti gabus, cirrhosis, tiposis. Bandingkan sisi kanan yang kiri. Lakukan infeksi dada dalam dinamis. Apakah terdapat perbedaan dinding dada kiri dan kanan? Lakukan dengan cara menempelkan telapak tangan pada punggung dengan ibu jari saling berdekatan, kemudian disuruh melakukan inspirasi. Perhatikan perbedaan pergerakan tangan kanan dan kiri. Palpasi. Lakukan pemeriksaan premutus menggunakan kedua telapak tangan pada punggung pasien, sambil menyuruh pasien mengucapkan 77, 77, 77, 77, 77. Perkusi. Lakukan pemeriksaan perkusi mulai dari bagian atas dada bergantian antara kiri dan kanan sampai ke arcus costarum. Tentukan batas paru diafragma kiri dan kanan melalui garis skapula mulai dari bagian bawah skapula sampai pinggir bawah iga. Tentukan batas panjakan diafragma kiri dan kanan. Auskultasi. Lakukan pemeriksaan auskultasi. Pada kondisi normal, bunyi bronkospikuler didengarkan di daerah interskapula dan bunyi spikuler dapat didengar pada seluruh lapang paru. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.